We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Malinda Sarasma. Saya dari Padepokan 137. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang 4 strategi bagaimana bisnis agar tetap berjalan di masa pandemi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Halo semua, hari ini saya akan membawakan edukasi tentang strategi bisnis. Strategi bisnis agar tetap berjalan saat pandemi. Bagaimana caranya agar bisnis kita tetap berjalan di saat pandemi ini? Apa yang ingin Anda ketahui tentang strategi bisnis ini? Dan apa yang ingin Anda capai ketika mempelajari hal ini? Sebelumnya kita akan mempelajari dulu tentang apa itu strategi bisnis. Apa itu strategi bisnis? Strategi bisnis adalah alat yang mampu untuk membantu Anda mencapai tujuan bisnis Anda, menentukan strategi dan taktik yang perlu Anda ambil dalam perusahaan Anda. Strategi ini juga memandu banyak keputusan organisasi Anda untuk mengembangkan menjadi lebih baik. Strategi bisnis mengacu pada tindakan dan keputusan yang diambil perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dan menjadi kompetitif di industrinya. Hal ini mendefinisikan apa yang perlu dilakukan oleh bisnis untuk mencapai tujuannya, yang dapat memandu proses pengambilan keputusan untuk perekrutan dan alokasi sumber daya. Hal ini membantu berbagai departemen bekerjasama memastikan keputusan ke departemen mendukung arah keseluruhan perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya, ada fungsi strategi bisnis. Fungsi strategi bisnis ini ada 5. Yang pertama ada perencanaan. Strategi yang baik membantu Anda mengidentifikasi langkah-langkah kunci yang Anda akan ambil untuk mencapai tujuan usaha Anda. Yang kedua, ada menilai kekuatan dan kelemahan. Proses menciptakan strategi yang benar-benar memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan Anda. Menciptakan strategi yang akan memanfaatkan kekuatan Anda dan mengatasi atau menghilangkan kelemahan Anda. Yang ketiga, ada efisiensi. Strategi yang terencana dengan baik memungkinkan Anda mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk kegiatan perusahaan Anda, yang secara otomatis membuat Anda lebih efisien. Yang keempat, ada kontrol. Ini memberikan Anda lebih banyak kontrol atas aktivitas yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan organisasi, karena Anda memahami jalan yang Anda ambil dan dapat dengan mudah menilai apakah aktivitas Anda membuat Anda dekat dengan tujuan Anda. Yang terakhir, ada keunggulan kompetitif. Dengan mengidentifikasi rencana yang jelas tentang bagaimana Anda akan mencapai tujuan Anda dapat fokus pada memanfaatkan kekuatan Anda, menggunakannya sebagai keunggulan kompetitif yang membuat perusahaan Anda unik. Lalu, ayo kita akan mulai langsung saja ke materi inti dari edukasi ini, yaitu 4 strategi bisnis untuk di kala pandemi. Yang pertama ada geser fokus buat produk yang relevan. Pebisnis makanan dan minuman yang kehilangan pembeli akibat pembatasan sosial bisa mencari cara lain agar roda perekonomian tetap berputar. Hutami Adia, data analis startup penyedia layanan kasir digital Moka, mengatakan gerai makanan bisa menyiasatinya dengan tak cuma menjual makanan siap santap, tapi bahan yang siap dimasak. Sekarang orang di masa pandemi
ini menjadi hobi masak. Mungkin untuk pesan makanan jadi kurang memuaskan. Banyak bisnis makanan yang jual paket yang tinggal dimasak sendiri. Strategi ini juga bisa diterapkan untuk bisnis fashion. Dengan buat produk yang sedang betul-betul dicari konsumen dengan bahan yang dimiliki. Sebagai contoh, pebisnis pakaian atau kerudung bisa diberalihkan membuat masker-masker kain yang kini wajib dipakai demi mencegah penyebaran virus. Bisnis jasa kecantikan seperti salon pun bisa menyiasati strategi ini dengan mengubah fokus dari jasa menjadi retail produk kecantikan. Lalu yang kedua ada promosi. Untuk bisnis makanan dan minuman, promosi bisa dibuat dengan memberi harga diskon atau paket menu tertentu. Dengan promosi yang tepat di tengah kondisi pandemi, sebaiknya lebih gencar untuk pelayanan pesan antar, seperti memberikan promosi free ongkir atau ongkos kirim bisa lebih bermanfaat. Promosi pada bisnis fashion bisa diterapkan untuk barang-barang terlaris, sebab konsumen saat ini cenderung untuk membeli barang-barang yang paling penting. Prioritas untuk membeli pakaian dapat bergeser karena orang kini menghabiskan waktu di rumah. Dengan memberi kupon atau gift, hal ini dapat digunakan untuk belanja kelak saat dibutuhkan. Skema ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mendapatkan aliran kas positif untuk membiayai sewa tempat, gaji karyawan, cicilan modal usaha, asuransi, stok bahan baku, dan dana perbaikan dan pengeluaran lainnya. Lalu yang ketiga, maksimalkan layanan online. Penjual daring jadilah andalan ketika masyarakat berdiam diri di rumah dan membeli segala kebutuhan melalui internet. Maksimalkan semua layanan daring dan jangan lupa buat aplikasi atau platform yang mudah diakses oleh konsumen. Sebagai alternatif, bergabunglah ke berbagai e-commerce untuk memperluas lapak dagang di dunia maya. Lalu yang terakhir atau yang keempat, empati. Farid Fatalihah, Asosiati Konsul Inventur, menyatakan bahwa krisis wabah COVID-19 adalah ajang bagi brand untuk berempati, peduli, dan memberikan solusi. Ini adalah keseharusan dan kenormalan baru, jelasnya. Misal, perusahaan kosmetik yang mengalihkan pabriknya untuk membuat hand sanitizer. Brand juga bisa memberikan tanggung jawab agar konsumen tidak was-was. Pemilik restoran atau kafe bisa menyematkan bukti cek suhu tubuh koki atau barista di pesanan pembeli sebagai jaminan kesehatan. Berikan manfaat dan solusi untuk konsumen, seperti memberi kelas online gratis atau akses streaming gratis selama beberapa waktu agar masyarakat tidak bosan. Terakhir, brand akan mendapat sentimen positif bila tak cuma berjualan, tetapi juga berdonasi di situasi yang sulit ini. Berikut adalah 4 strategi bisnis untuk di kala pandemi. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah 4 strategi tersebut dapat membantu bisnis kalian kelak? Terima kasih sudah menonton video edukasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga hari Anda menjadi hari yang indah. Jika kalian senggang dan minat, silahkan kalian menonton video yang lainnya di channel YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.